Hey hello, welcome back di Tukiem Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan part berikutnya. Selamat mendengarkan. Stella terbangun dari tidurnya karena terpaan sinar matahari yang masuk melalui jendela yang ada di kamar Alex. Stella segera turun dari ranjang saat melihat bagian samping tempat tidurnya kosong. Karena itu artinya Alex sudah tidak ada. Namun, saat akan turun, ia merasakan nyeri pada bagian selangkangannya. Au! Ringis Stella kesakitan. Apa rasanya sangat sakit? Tanya seseorang saat mendengar Stella terpekik sakit. Alex ada di sana, di sofa yang ada di dalam kamarnya dengan pakaian kantornya. Sejak tadi ia memperhatikan Stella yang terbangun dari tempat tidurnya. Dan ia merasa khawatir saat Stella terpekik sakit. Stella mendengar Alex berkata, dan seketika ia ingat akan kejadian semalam, dan itu membuat rona pipinya muncul. Tidak, ujar Stella memegang erat selimutnya, berusaha menutupi tubuhnya yang polos. Ia berusaha untuk turun dari ranjang, dan berusaha untuk berjalan menuju kamar mandi, yang tidak jauh karena kamar mandinya ada di dalam kamar. Au! Pekik Stella saat ia berusaha berjalan selangkah. Jangan dipaksakan, istirahat saja dulu, ujar Alex menahan tubuh Stella untuk tidak mencium lantai. Karena tadi Stella sempat akan terjatuh jika saja ia tidak tepat waktu. Alex membawa Stella kembali ke ranjang dengan sangat hati-hati. Aku tidak apa-apa, ucap Stella keras kepala. Padahal ia memang merasakan sakit yang sangat menyiksa. Ingin menggodaku di pagi hari, Mrs. Edward? Tanya Alex pada Stella. Stella mengerutkan keningnya tanda ia bingung dengan pertanyaan Alex barusan. Akhirnya, Stella melihat bagian bawahnya. Dan astaga, selimutnya terlepas dari genggamannya. Karena tadi ia memang tidak sengaja melepasnya saat menerima bantuan dari Alex. Ia langsung menarik selimutnya dan memegangnya dengan erat. Stella segera bersembunyi di balik selimutnya. Astaga, aku bodoh sekali, gumam Stella dalam hati. Pergilah, aku akan istirahat hari ini dan meminta izin pada atasanku, ujar Stella di balik selimutnya karena ia merasa malu pada Alex. Padahal aku sudah melihat semuanya, ucap Alex santai, tidak mempedulikan seburat merah yang makin menjadi kepada Stella di balik selimut. Alex, ujar Stella kesal hingga ia keluar dari persembunyiannya dan memukul lengan Alex. Hahaha, Alex tertawa melihat wajah kesal Stella, dan Stella semakin cemberut karena itu. Alex yang melihat bibir Stella tak kuasa untuk tidak mencicipi bibir ranum itu. Ia mencium bibir Stella sekilas sebelum ia melampaui batas. Jika saja Alex tidak segera pergi, maka ia yakin kejadian semalam akan kembali berulang. Awas kau Alex, ancam Stella saat Alex berani-beraninya menciuminya. Alex tertawa saat keluar dari kamar karena mendengar ancaman dari Stella tadi. Lila yang melihat tuannya keluar dari kamarnya dengan tertawa, tidak disangka ia juga ikut tertawa karena melihat hal itu. Lila, siapkan makanan untuk Stella juga obat. Aku akan kembali dari kantor setelah menyelesaikan urusanku, ujar Alex pada Lila yang sedang membersihkan penthouse-nya. Baik tuan, jawab Lila, dan setelah itu Alex keluar dan mengucapkan terima kasih pada Lila. Lila masih tersenyum saat melihat wajah bahagia tuannya. Lihat, betapa semua orang terlihat senang saat hanya melihat Alex yang tersenyum karena Stella. Mereka semua sangat bahagia karena seolah-olah Alex adalah orang satu-satunya yang tidak pernah tersenyum di dunia ini. Dan mereka menjadi yang pertama yang melihat Alex tersenyum. Memang, Alex memang tidak pernah tersenyum sejak 4 tahun terakhir. Ia tidak pernah tersenyum seperti dulu dan ia tidak sehangat Alexander yang dulu. Tapi seiring waktu, itu semua akan berubah. Hari itu, entah bagaimana Alex merasa benar-benar bahagia. Lihat saja, bagaimana senyuman yang tidak luntur dari bibir seorang Alexander Edward tersebut. Yang lebih membuat Alex bahagia, ternyata ia adalah pria pertama yang menyentuh seorang Stella Kellen Edward. Alex tidak pernah mengira jika ia adalah pria pertama bagi Stella.
mengingat bagaimana kehidupan di zaman ini. Perasaan senang itu membuncah dalam dirinya, hingga seolah-olah Alex tidak mengenali dirinya sendiri. Saking bahagianya, meeting yang diadakan bahkan sama sekali tidak ia perhatikan. Bagaimana para karyawannya menyampaikan masalah saham, bagaimana dia yang memiliki saham lebih di salah satu perusahaan, bagaimana perusahaannya memenangkan tender besar. Semua itu tidak diajukan oleh Alex. Padahal dalam sejarah, Alex adalah seorang profesional yang tidak akan melakukan sedikit saja kesalahan. Tapi sekarang, perasaan bahagia menyita jiwanya. Bahkan para karyawannya terkejut saat Alex menyudahi meeting dan memerintahkan untuk meletakkan semua berkas-berkas itu di mejanya. Yang lebih membuat mereka terkejut adalah saat dimana Alex berpamitan untuk meninggalkan ruangan meeting seraya tersenyum tipis. Siapapun tahu apa penyebab hilangnya senyuman hangat yang dulu pernah ada pada Alex. Dan sekarang, apa senyuman itu akan kembali? Sore itu, Stella baru keluar kamar karena ia merasa rasa sakit yang ia rasakan sudah lebih baik. Dia benar-benar malu saat bertemu Lila. Lihat saja bagaimana wanita parubaya itu menatapnya seraya tersenyum lebar. Dan itu semakin membuat Stella merona meski Lila mengatakan itu hal yang biasa. Lila adalah sosok ibu idaman. Bagaimana senyuman hangat wanita itu, bagaimana kata-kata penenang seorang ibu, dan bagaimana dia yang memanjakan setiap orang dengan masakannya. Melihat Lila semakin membuat Stella merindukan ibunya yang tak kunjung bangun dari tidur panjang. Namun kini yang menjadi pemikiran Stella adalah ucapan yang dikatakan Lila. Wanita itu mengatakan sangat bahagia saat melihat Alex tertawa tadi pagi. Dan wanita itu juga mengatakan bahwa dia bersyukur Stella lah yang menjadi istri Alex. Terkadang Stella berpikir, kenapa keluarga Alex tidak menikahkan pria itu dengan wanita-wanita cantik yang mengelilingi Alex saja? Kenapa harus dia? Dan saat itu Lila menjawab, jika sedari awal Alex tidak pernah mau menikah lagi sejak kejadian yang menimpa suaminya itu. Dan saat Stella bertanya kejadian apa, sebelum mendapat jawaban dari Lila, Alex datang menghentikan setiap kata yang akan terucap oleh Lila. Di detik itu pula Stella terlupa akan pertanyaannya. Bagaimana tidak, jika Alex langsung saja membawanya kembali ke dalam kamar dan langsung bertanya, "Apa kau sudah lebih baik?" Stella mengulum bibirnya mendengar perkataan Alex yang penuh dengan nada khawatir. Jika Stella mengulum bibirnya menahan senyum, Alex menatap istrinya dengan bingung. "Kenapa kau tersenyum?" tanya Alex. "Ah tidak," dusta Stella tidak menatap Alex, tapi ia tetap mengulum bibirnya. "Mencoba membohongiku, Mrs. Edward?" tanya Alex dan maju selangkah mendekati Stella. Stella yang sadar Alex mendekat padanya juga mundur selangkah untuk menjauhi suaminya. "Aku tidak," dusta Stella lagi. Alex dan Stella sama-sama kembali saling menatap satu sama lain. Seakan tidak ada yang ingin memutuskan kontak mata tersebut. Seakan mereka ingin menyelami manik mata yang berada di hadapan mereka. Seakan mereka mencari semua arti desiran yang mereka rasakan hanya dengan tatapan. Jujur, mereka lelah merasakan tanda tanya besar tentang arti semua ini. Tapi semua butuh proses. Mau tidak mau mereka harus bersabar untuk mengetahui arti desiran ini. Atau mereka harus melawan rasa takut yang masih bersarang dalam diri mereka. Seperti hari-hari biasanya, kini Alex dan Stella berangkat bersama untuk bekerja. Tapi Alex selalu saja ingin membuat Stella turun di depan perusahaan bersama pria itu. Padahal Alex tahu, jika mereka turun bersama, itu akan menjadikan mereka bahan perbincangan. Dan mungkin Stella akan mendapat banyak tatapan kemarahan dari karyawan wanita. Hingga Stella mengatakan, jika Alex menurunkannya sebelum di depan perusahaan, ia akan memberikan sebuah hadiah sekarang juga untuk pria itu. Dan Stella memberinya sebuah ciuman. Sebuah ciuman yang seharusnya menjadi sangat singkat, malah menjadi ciuman yang panjang dan panas. Beruntung di dalam mobil Alex terdapat sebuah sekat yang akan memisahkan bagian depan dan belakang. Itu artinya orang yang berada di depan tidak akan tahu apa yang dilakukan mereka di kursi samping. Namun, saat menyudahi ciuman itu, bukannya Stella turun, Alex malah kembali memerintahkan supirnya untuk melanjutkan perjalanan. Dan disinilah Stella sekarang.
terjebak dalam satu mobil bersama Alex. Mereka sudah sampai di depan perusahaan. Hanya saja Stella tidak ingin mengambil resiko dengan dia turun dari mobil Alex. Apalagi masih banyak orang berkeliaran di lobi. Bisa-bisa dia akan menjadi perbincangan hangat di kantor. Maka dari itu, Stella lebih memilih diam di dalam mobil seraya memainkan ponselnya. Menunggu hingga keadaan lobi sepi. Merasa marah dengan Alex, bahkan ia mengabaikan pria itu. Stella tidak peduli, karena Alex telah mengingkari janjinya sendiri. Saat keadaan cukup sepi, barulah Stella keluar dari mobil tanpa mempedulikan Alex lagi. Alex sebenarnya mempunyai tujuannya sendiri. Dia tidak berniat untuk mengingkari janjinya. Tadi, saat mereka selesai dengan ciuman mereka, ia melihat bagaimana kacaunya Stella. Dan Alex tidak ingin orang lain memandang Stella yang sangat kacau. Selain itu pula, dia ingin agar Stella turun bersamanya di depan kantor. Tapi wanita itu tampaknya memang sangat marah. Nah, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.